Yo, berjumpa lagi dengan saya Rifan Adlan Hakim untuk membahas kisah-kisah misteri yang ada di dunia. Hal-hal yang dunia tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangkannya. Kisah-kisah tersebut akan kuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan inilah di channel Rifan Adlan Hakim. Oke guys, pada malam Jumat kali ini saya mau mengisahkan tentang seorang pemuda-pemudi yang konon katanya dia bertemu dengan sosok makhluk yang berkepala anjing dan berbadan manusia ketika dia sedang dalam kegiatan camping. Tapi sebelum saya mau mengisahkan tentang kisah tersebut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan kalian subscribe channel saya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar menjadi orang yang pertama yang menonton video selanjutnya. Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke guys, ini kisahnya itu mereka itu sedang menikmati liburan, hanya 5 orang, 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Anggap saja dia bernama Adi, Benny, dan Chandra. Dan yang perempuan itu anggap saja namanya Elsa dan Yuni. Adi, Benny, dan Chandra, mereka membawa motor masing-masing, sementara Yuni dan Elsa itu nebeng ke Adi dan Benny, sementara Chandra itu sendirian. Oke, perjalanan dimulai ketika setelah adzan asar berkumandang. Masyarakat setempat sudah melarang, tolong kalau mau ke sana sebaiknya gak boleh berangkat sore-sore. Tapi kenapa bu? Oke, kata Chandra, dia itu seorang leadernya ya. Tapi kenapa bu? Pokoknya gak boleh ada tapi-tapian. Pamali, warga setempat itu terus selalu berkata pamali, gak boleh seperti itu. Gak boleh menanyakan, kalau jangan ya jangan. Tapi mereka malah ya udah gak apa-apa lah. Tapi bu, motornya aman kan? Chandra malah bilang seperti itu. Tiba-tiba datang kakek-kakek. Motor mah aman. Rek kuku maha oge. Ternyata maksudnya kayak gini. Motornya itu pasti insya Allah akan aman. Mau gimana juga akan aman. Tapi marah nih kabehanana. Mau selamat, dia bilangnya seperti itu. Jadi kalian semuanya gak akan ada yang selamat katanya. Tapi kata Chandra, udahlah. Kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bilangnya seperti itu. Oke, dan mereka pun menggubris pembicaraan masyarakat. Ya udah, akhirnya masyarakat pun gak peduli dengan kegiatan mereka. Ditambah lagi ternyata si Elsa itu sedang datang bulan. Ternyata Elsa sedang datang bulan itu diketahui oleh Chandra setelah 2 jam perjalanan. Jadi ketika mereka masuk, mereka menikmati pemandangan kebun teh. Setelah itu mereka berjalan lurus dan masuk ke area perkebunan, area semak-semak belukar, dan area hutan. Ketika menjelang senja atau orang-orang penduduk sekitar itu menyebutnya sarupna, tiba-tiba mereka bertanya, apakah kalian capek? Cuman Elsa, aku mau kesana dulu. Ternyata Yuni nganter Elsa, takutnya Elsa kenapa-napa. Ternyata Elsa ganti pembalut. Di sana Elsa ganti pembalut, dan si pembalutnya itu menurut penuturan Yuni, jadi si pembalutnya itu setelah diganti disiram, pembalut bekasnya disiram. Setelah itu diambil lagi, udah diperas, langsung diambil lagi dan dimasukkan ke kantong plastik dan dibawa pulang. Maksudnya dikantongin lagi. Cuman darah yang disiramnya ke tanah. Oke, karena Elsa juga tahu bagaimana gitu kita harus menjaga alam gitu. Tapi
ketika udah agak malam mereka pun ya udah ntar sholat maghribnya dijamak aja, katanya bilangnya seperti itu, dengan sholat isya jadi dijamak takhir. Tapi ketika udah mereka mencari-cari lokasi buat ngecamp, mereka pun kelelahan dan jam 8 malam kemudian mereka baru menemukan lahan yang mungkin bisa dipakai untuk 2 tenda lah buat istirahat. Anehnya lagi, mereka pun selama perjalanan mencium bau wangian. Cuman mereka udah sepakat, apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, tolong jangan dulu diungkapkan. Karena masalahnya seperti ini, jika kita mengungkapkannya atau kita membicarakannya atau menanyakannya, yang takutnya itu bukan seorang, tapi akan semuanya akan jadi takut. Contoh, jadi maksud yang dipikir Chandra itu seperti ini. Kalau seandainya Elsa tiba-tiba, kalian mencium bau melati gak? Nah tadi yang akan menjadi parno itu ya semuanya, meskipun yang 4 orang itu tidak mencium bau melati, dan mereka pun hanya diem aja. Ternyata ketika selesai mendirikan tenda, mereka pun mungkin siap-siap, ada yang ganti baju dan sebagainya. Sebelum sharing-sharing dimulai, mereka pun makan makanan bekal. Yang bikin Chandra kaget itu si Adi itu membawa ikan asin peda. Oke, ternyata Chandra pun kaget banget. Di, kamu bawa ikan asin? Nah kata si Ben, ya iyalah Chan, Adi kan memang suka ikan asin. Tapi Chandra, astagfirullah, di sini tuh jangan, kalau bisa jangan. Emang kenapa gitu? Udah jangan, udah dibungkus lagi. Oke, saya ngerti. Adi pun dengan agak was-was juga langsung kembali membungkus ikan asin itu. Coba pinjam parfumnya, dimasukin ke carrier. Sebelum dimasukin semprot dulu sama parfum. Oke, mereka pun bawa parfum sih sebenarnya. Udah, pokoknya gak usah dibahas. Oke siap, sorry ya Chan. Mereka pun makan makanan sambil saling tukar lauk pauk, dan mereka pun asik. Setelah selesai makan, tiba-tiba Yuni agak keceplosan. Guys, kalian tadi di perjalanan mencium bau melati gak? Tiba-tiba Chandra, tapi si Ben, kalau aku sih nggak mencium bau melati, aku menciumnya bau bangkai. Sama kan, aku juga mencium bau bangkai loh di perjalanan, kata si Adi. Udah. Apapun yang kita cium, kata Chandra, udah diem aja. Karena kita ini bertamu. Memang sih Chandra itu memang dulunya tuh sempat ikutan pecinta alam, jadi dia tahu yang namanya tentang diklat-sat, tahu yang namanya survival, navigasi, etika, tahu tentang kode etik. Sehingga udah untuk sementara kita gak usah ngebahas yang masa ini. Anehnya lagi, ketika mereka yuk kita tidur aja yuk, tidur jangan. Mereka hanya ketika Yuni mengajak tidur, mereka tuh hanya sekedar bikin api-api kecil, yang penting untuk menghangatkan suasana. Tapi ketika mereka sedang asik, sementara Elsa masuk tenda, Yuni di luar di depan tendanya Elsa, si Adi itu melihat sosok bayangan putih tapi besar di belakang tenda Yuni, maksudnya di belakang tenda perempuan. Adi pun hanya bilang astagfirullahaladzim. Kenapa? Tapi Adi itu lagi lihat, cuman dia bilangnya seperti ini, enggak kenapa-napa, aku tidur ya.
Nah dia bilangnya seperti itu. Kata Yuni, cowok baru juga jam segini udah tidur, cemen lu. Kata Adi, biarin. Sementara Chandra baru datang. Dia langsung membawa kayu bakar. Maksudnya bawa ranting-ranting kering dan udah nyampai, tiba-tiba Chandra mencium bau yang menyengat. Ini siapa sih yang ini siapa sih yang ngebakar benda? Kayaknya ada sesuatu benda yang kebakar. Karena kita gak ngebakar apapun, kata si Ben. Bukankah kamu? Mungkin ada benda-benda atau plastik atau karet sehingga baunya menyengat, tapi gak ada gitu. Tiba-tiba Chandra pun bertanya, "Dik, kamu udah tidur lagi?" Adi pun hanya diam. "Ih," kata Yuni, "aku kan pengen kencing." Jam segini. Waktu itu udah jam 11 ya. Ya udah diantar aja. Chandra nganterin Yuni kencing. Awas, gak boleh jahil, gak boleh nengok, gak boleh iya. Agak jauhan sama-sama. Awas, mana airnya? Dia bawa air 1 botol atau 300 ml air mineral untuk membasuh. Setelah itu tiba-tiba Yuni selesai dan tuh kan Chandra jahil, Chandra itu ninggalin. Chandra gak ada di lokasi tempat seharusnya Chandra itu menunggu Yuni pipis. Ya udah, dasar. Emang kamu pikir gue takut? Nah, Yuni berjalan ternyata salah arah. Astagfirullahaladzim, dia teriak-teriak. Chandra, ini di mana? Chandra di mana? Yuni gak ada. Oke, Chandra. Aduh, menurut Chandra, ini si Yuni kemana sih pipisnya? Yun. Akhirnya Chandra berpikir ini Yuni pasti ngerjain saya gitu, kata Chandra. Sehingga Chandra balik lagi. Ketika balik lagi, si Ben bertanya, "Chan, Yuni mana?" "Gak tahu, mungkin udah kesini." "Gak ada, Yuni belum datang. Bukankah pipis sama kamu?" Astagfirullahaladzim. Akhirnya kaget. Chandra sama Ben coba nyari Yuni. Dan sebelum berangkat, Chandra ngebangunin Adi, di jagain Elsa, Di. Dia hanya bilang seperti itu. Elsa lagi istirahat. Oke, berdua nyari Yuni. Yuni. Ketemu deh sama Yuni. Itu Yuni dimarahin sama si Ben. "Yun, lain kali kalau mau jalan-jalan malam ke tengah hutan, bilang dong, jangan bikin kita panik." Ini hanya terdiam aja. Dia hanya menundukkan kepala dan ya udah, dia pun masuk ke tenda Elsa. Dan disleting lah tendanya. "Oke guys," kata Chandra, "kalau ada yang mau kencing atau mau apa-apa, sebaiknya jangan sendirian ya." Oke. Chandra sama si Ben itu cerita. "Chan, sebaiknya kita balik lagi. Mumpung baru jam 11-an. Mumpung belum lewat tengah malam, kita balik lagi. Kita atur aja lah, yang penting kita dekat perkebunan. Soalnya aku memiliki firasat yang gak baik," kata si Ben. Tapi kata Chandra, "Aduh, tanggung bro. Kita udah jam segini juga, kasihan. Kasihan kalau mereka dibantuin. Tapi saya pikir mereka tidur bukan emang pengen tidur atau kelelahan. Kamu tahu kan si Adi itu kalau tidur biasanya tuh udah jam segini, tapi itu tiba-tiba pengen tidur." Tiba-tiba si Adi ngomong, "Aku juga setuju kalau mau turun." "Di," kata Chandra, "kamu belum tidur?" "Belum, saya lagi di sini aja."
Tiba-tiba dibuka sletingnya tenda Adi, set. Tiba-tiba ada yang lari, duduk. Ternyata Yuni datang. Chandra bego, Chandra goblok, Chandra itu dimarahin. Kamu tuh jahat banget ninggalin aku sendirian. Aku tadi hampir kesasar juga ditinggalin. Ben kaget, gak berkata apa-apa. Chandra juga kaget, gak berkata apa-apa. Kalau seandainya Yuni datang, terus yang masuk tenda siapa? Tiba-tiba Yuni malah kayak gini. Hey, Chandra, Cang. Enggak, astagfirullahaladzim, enggak. Ya hati-hati aja. Tiba si Ben kan kayak gini-gini nih, si sikutnya itu, si Ben itu sikutnya itu ke Chandra. Terus itu di dalam tenda siapa? Dalam tenda Elsa siapa? Dalam tenda Elsa siapa? Ternyata ketika dibuka, enggak ada siapa-siapa. Elsa sedang tidur. Kalian kenapa sih? Ketika Yuni masuk ke dalam tenda, tiba-tiba Elsa bangun dan langsung mencekik Yuni kesurupan. Dia bicara bahasa Sunda. Pokoknya rek naraon maneh ka tempat kaula. Jadi kayak yang suaranya tuh kayak berat banget. Rek naraon maneh ka tempat kaula. Jadi seperti itu. Takut kan orang-orang tiba-tiba si Adi astagfirullahaladzim. Akhirnya Chandra pun mencoba menyadarkan Elsa dan alhasil alhamdulillah Elsa bisa sadar kembali. Tiba-tiba Elsa meriang, Elsa menggigil, sehingga ya udah, punya apapun yang terjadi ya kita harus tetap bersama-sama. Dan tendanya pun agak didekatkan lagi sehingga biar ada apa-apa Yuni harus langsung ngomong. Jadi kalau ada apa-apa juga di tenda cowok harus juga bilang juga ke Yuni, karena Yuni emang orangnya lebih tomboy, atau emang tomboy sih, sementara Elsa itu feminin. Ketika Yuni sama Elsa tidur, Chandra emang tetap aja diam di luar sambil melihat melihat api dengan ranting di garis-garis. Tiba-tiba ada yang datang jalan. Tiba-tiba ketika Chandra itu lagi merokok dan Chandra masih aja melihat api ke bawah, jadi melihat kayak sedang mainin api ke bawah, bikin tulisan-tulisan di atas tanah yang mungkin akan hilang lagi. Tiba-tiba ada orang yang datang. Punten Kang, rambut seuneuna. Ada sosok orang yang bilang seperti itu. Oke, dia hanya ngasih tanpa melihat wajahnya. Punten Kang, dia nyalira wae. Iya Kang, saya nyalira. Nuhun, lewat sami-sami. Ketika terus berjalan, Chandra pun langsung melihat. Ternyata ketika melihat, alangkah kagetnya Chandra ternyata itu bukan manusia biasa, karena kepalanya itu seekor anjing gitu. Astagfirullahaladzim. Dengan kaget langsung si Chandra pun masuk ke dalam tenda dan dia seolah-olah ya kayak yang kedinginan, dan Ben pun bangun. Kamu kenapa? Kamu enggak kenapa-napa. Aku dingin. Akhirnya mereka pun tidur. Pagi-pagi mencoba bangun dan mereka alhamdulillah mereka baik-baik saja. Ternyata mereka ya udah deh, aku pengen pulang, kata Yuni. Kasihan Elsa. Ya udah kita pulang aja. Ternyata ketika mereka pulang, akhirnya cepat-cepat berkemas dan terus turun, ketemu lagi di tempat
penyimpanan motor atau tempat parkir, atau sebenarnya bukan tempat parkir, itu tempat halaman rumah warga. Dan kakek-kakek yang tadi, alhamdulillah, syukur neng sana marane sana salah alamat, alhamdulillah. Dan mereka pun di perjalanan langsung turun dulu, berhenti dulu di tempat rumah makan, orang-orang menyebutnya warung nasi ya. Mereka pun membicarakan pengalamannya. Oke guys, jadi kesimpulannya seperti ini. Kalau sudut pandang saya, akan lebih baik ketika apabila ada warga yang melarang, lebih baik jangan seperti ini, lebih baik manjatnya jangan ini, lebih baik jangan itu. Akan lebih baik lagi kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh warga setempat. Bukan berarti kita harus mempercayai ucapan mereka, enggak sebenarnya. Karena segala sesuatu yang terjadi pada diri kita juga itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita ini adalah tamu, kita orang asing, kita datang ke daerah mereka. Jadi mereka juga mungkin mengetahui ini kayaknya kurang baik, takutnya jam segini itu berbahaya. Jadi alangkah baiknya kita setidaknya itu, kalau kita tanggung emang sore datang, kalau kata warga setempat lebih baik jangan dulu berangkat tamali, ya udah kita juga setidaknya menghargai apa yang dikatakan oleh masyarakat. Jadi seperti itu guys. Dan alhamdulillah kelima pemuda-pemudi itu, sehingga dia juga emang ngobrol sama saya dan bisa pulang ke rumah dalam keadaan selamat dan sehat walafiat. So bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan kalian subscribe channel saya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video selanjutnya. Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke guys, jadi seperti ini aja bagi kalian atau kamu semuanya yang mau merekomendasi saya harus pergi ke setempat, atau yang punya cerita atau pengen di podcast juga, kalian jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi ke Instagram di bawah ini. So thank you so much, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you semuanya.